Ini repot sekali ya. Aduh, jatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Temanku dimanapun kalian berada. Jadi setelah 1 minggu berlalu mereka tidak saya mandikan. Baunya sangat menyengat sekali ya. Kebetulan memang kandang mereka, kandang bayi monyet ini dengan tempat tinggal saya terpisah ya. Jadi tidak tercium bau. Apabila ini satu tempat dengan saya, itu tercium sangat bau sekali. Sebenarnya di alam memang mereka tidak mandi teman-teman. Tapi beda dengan kita memelihara mereka. Karena monyet yang satu ini, monyet ekor panjang, itu sejatinya adalah hewan yang jorok. Kenapa saya bilang jorok? Dia ketika setelah makan, ya teman-teman, misalkan dia mau makan pisang atau buah-buahan. Nah, si monyet ini akan menggosokkan tangannya yang lengket dan yang kotor itu ke bulu mereka. Dan mereka juga tidak jarang memegang kotoran mereka sendiri lalu membalurkan ke bulu mereka. Jadi kotoran mereka sehabis mereka makan, mereka pegang lalu mereka gosok-gosok ke badannya. Itu juga yang membuat mereka itu bau. Jadi hari ini kita mau memandikan, tapi kita memandikan laki saja ya teman-teman. Karena Rocky rentan sekali terkena air. Jika baru saja terkena air, Rocky ini langsung flu. Jadi kita hanya memandikan bayi laki. Ini bukan bayi ya sebenarnya. Oke teman-teman, sini. Hei, dia Nah, jadi sebelumnya tadi pagi kita sudah berikan susu pada mereka. Jadi kita akan memberikan pisang terlebih dahulu agar kenyang, agar merasa kenyang ya, bukan sedikit lagi. Karena Rocky memiliki nafsu makan yang tinggi. Ini repot sekali ya. Aduh, jatuh. Nah, bayi monyet seusia Rocky teman-teman, itu seusia Rocky ini memang di alam mereka masih bersama ibunya. Jadi masih digendong bersama ibunya. Terkadang dengan seusia Rocky seperti ini, laki yang memiliki usia sudah 3 bulan, dia juga masih suka digendong oleh ibunya. Hei, tidak boleh seperti itu. Untuk memandikannya saya menggunakan air hangat. Karena jika saya menggunakan air yang bersuhu normal, seringkali mereka menjerit dan berteriak ketakutan. Karena si laki ini saya dapatkan dari usia 2 bulan ya, 2 bulan kurang. Jadi dia sudah mengenali kehidupan di alam dan mereka tidak menyukai mandi. Beda dengan Rocky. Nah, Rocky saya dapatkan sejak usia 3 minggu. Dia walaupun saya mandikan dengan air suhu normal, dia tidak berteriak. Hanya saja daya tahan tubuh Rocky ini sangat lemah. Dia jika sehabis mandi, dia langsung mengalami flu.
Saya tidak akan memberikan makan terlalu banyak karena memang mereka pagi hari sudah makan dan meminum susu. Ini hanya sambil menunggu airnya tidak terlalu panas, teman-teman. Jadi saya tadi membuat air terlalu panas sehingga membutuhkan waktu untuk sedikit mendinginkan air untuk mereka mandi. Ayo habiskan. Nah, jadi untuk monyet ini dia terlihat sekali menggambarkan bahwa diri mereka itu adalah hewan yang rakus. Dengan kalian lihat sendiri, mereka memiliki kantong di area pipinya. Sebenarnya bukan kantong, itu hanyalah kulit di area muka yang elastis. Kulit di area pipi yang cukup elastis untuk bisa menampung makanan mereka dengan porsi yang cukup banyak. Karena mereka berpikir seperti ini, jika saya tidak memakan makanan yang banyak, maka makanan yang ada akan diambil oleh teman saya. Jadi sejatinya mereka tidak memikirkan kerabat mereka, dan mereka juga tidak mau berbagi makanan dengan kerabat mereka sendiri. Jadi mereka lebih suka menghabiskan makanan yang mereka dapat untuk rasa kenyang pada diri mereka sendiri. Karena bisa kalian lihat, di Lucky sudah saya berikan makanan yang cukup banyak, tapi Lucky masih saja menyerang bayi monyet Rocky. Padahal mereka saya rawat bersamaan dan tidak ada yang saya beda-bedakan, dan mereka juga satu kandang berdua. Tapi soal makanan mereka tidak akan mengalah satu sama lain. Meskipun saat mereka tidak makan, mereka seperti saudara yang sangat baik, bercanda satu sama lain, tapi tidak dalam hal makanan. Ketika melihat makanan, mereka akan saling bertengkar untuk merebutkan makanan yang ingin mereka makan. Kita waktunya memandikan bayi monyet Lucky ini, teman-teman. Ya. Nah, Lucky ini sebenarnya tidak menyukai air ya, meskipun airnya menggunakan air hangat, tapi tidak terlalu parah seperti menggunakan air suhu normal. Jika menggunakan air suhu normal, Lucky akan berteriak sangat histeris dan ketakutan ya. Jadi Lucky ini masih tetap menerima suhu air yang hangat dan tidak terlalu berisik. Ini saya menggunakan sampo bayi yang tidak perih di mata. Jadi ketika sampo ini terkena mata, tidak membahayakan penglihatannya dan tidak membahayakan matanya ya, tidak menyebabkan iritasi. Masih ada makanan ternyata. Ada. Hal yang paling menyenangkan adalah ketika memandikan bayi monyet. Kalian bayangkan lembutnya sampo bercampur dengan bulu mereka yang lebat, membuat tangan ini terasa apa ya? Terasa memegang sesuatu hal yang menyenangkan. Nah, dia mulai tidak terkendali, teman-teman.
No, no. Kita buang terlebih. Sini, ayo. Harum sekali. Tapi jangan bersenang hati dulu. Setelah 3 jam bayi monyet ini mandi, itu baunya akan tercium kembali. Jadi bau wangi yang dihasilkan oleh sampo hanya bertahan selama 3 jam saja. Dia akan tercium bau pada saat dia sudah aktif kembali. Jadi kita jemur terlebih dahulu, teman-teman. Kita taruh di sini. Dia harus ditemani oleh bayi Rocky. Jika dia tidak ditemani oleh Rocky, dia akan berlari ke sana kemari. Berapa kali bayi monyet ini harus dimandikan, Mr. Black? Biasanya saya memandikan mereka cukup 3 hari sekali ya, karena mereka tidak sepenuhnya tinggal bersama saya. Tapi jika biasanya mereka dirawat oleh orang lain dan dijadikan peliharaan di dalam rumah, mereka akan dimandikan setiap hari. Ya memang jika mereka sudah terbiasa, dampaknya tidak signifikan untuk kesehatannya. Tapi jika mandi tiap hari, mereka akan mudah sakit, teman-teman. Ya, akan gampang sekali sakit. Karena memang di alam mereka tidak mandi seperti kita mandikan bayi manusia, karena di alam mereka cukup menjilat-jilat bulu mereka yang kotor. Tapi karena ini dipelihara, saya tidak menyukai melihat kotoran-kotoran yang menempel. Saya juga perlu memandikan bayi monyet ini. Seperti yang saya katakan, dimandikan saja mereka masih tercium baunya, apalagi mereka tidak mandi. Kalian bisa bayangkan betapa
hidung kalian terganggu oleh bau-bau mereka yang bisa dikatakan itu menjijikan. Oke, terima kasih teman-temanku. Begitulah aktivitas pada pagi hari ini, memandikan si bajak laut kecil ini agar tidak tercium baunya yang sangat menyengat. Karena memang mereka itu hewan, benar-benar hewan yang jorok. Mereka senang bermain kotoran mereka sendiri, mereka sering menggosok-gosok makanan ke bulu mereka. Itulah yang membuat mereka bisa dikatakan adalah salah satu hewan yang menjijikan. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton di saluran saya. Jangan lupa tinggalkan tombol subscribe, like, dan bantu saya share kepada teman-teman kalian semua yang menyukai primata. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Lanjut lagi di next video. Bye.